kerja itu tidak sekedar uang, tapi juga di situ ada ibadah, di situ ada rahmat, anugerahnya Allah, di situ juga ada perbaikan kemanusiaan dan lain sebagainya. Kembali di Versus Paradoks nih. Wah, udah banyak banget nih Mas Faiz. Nah, sekarang ini yang sangat lagi tren di dunia pekerjaan. Wah, di kalangan-kalangan kerja gitu, dunia kerja Mas Faiz. Ada kerja keras, ada kerja cerdas. Dimana sekarang kan mindsetnya kadang-kadang hard work gitu. Kita harus menjadi pekerja keras. Tapi juga kalau nggak cerdas, tenaga habis, ya dalam tanda petik juga jadi nggak efektif efisien gitu Mas Faiz. Hasilnya nggak maksimal. Nggak maksimal. Gimana nih in between keras cerdas? Ya dua-duanya harus ada sih. Kalau saya membacanya malah 3. Kerja keras, kerja cerdas, dan kerja atas. Oke. Kerja atas itu mujahadah ke atas sambil berdoa, sambil minta pada Tuhan. 3-tiganya. Kenapa tidak cukup kerja keras, kerja cerdas? Ya karena lagi-lagi kita itu manusia terbatas. Tidak bisa menentukan hasil. Hasil sepenuhnya haknya Allah. Maka ya keras, ya cerdas, ya atas. Jadi kita kembalikan ke atas semuanya. Ini 3 kunci mentalitas orang bekerja. Kerja keras berarti sungguh-sungguh, jangan setengah-setengah. Kerja cerdas berarti strategis, taktis. Ambil jalan yang paling bermanfaat, paling berguna. Tidak asal keras. Kalau asal keras nanti ya hasilnya tidak seperti diharapkan. Nanti sekedar melakukan apa bisa menghabiskan waktu panjang kalau kita tidak cerdas. Kerja itu sendiri kan sebenarnya fitrah kalau di manusia. Di antara anugerahnya Tuhan pada manusia, kekhususannya Tuhan pada yang nama-nama manusia itu adalah kebutuhan manusia untuk kerja. Orang yang tidak kerja itu kan rasanya beda. Ya, di kerja itu kalau dalam Islam itu dia rahmat, dia juga kemuliaan, dia juga kebutuhan, dia juga status sosial, nama baik, termasuk dia juga ibadah. Jadi kita harus bersyukur oleh Allah diberi peran untuk kerja. Karena tanpa adanya kerja kita tidak bisa membangun konstitusi diri. Kita tidak bisa menegaskan bahwa kita ini manusia yang bernilai berharga. Kita bernilai berharga itu lewat kerja, lewat karya, kreativitas, aktivitas, dan lain sebagainya. Disitulah maka pentingnya kita bekerja. Kadang-kadang kita itu salah membaca, salah orientasi. Kerja kita anggap hanya mencari uang saja. Ya, ada yang anggap kerja itu ya untuk penghasilan saja. Iya sih, itu memang kita butuh, tapi posisikan penghasilan, posisikan uang itu sebagai efeknya kerja. Karena kalau kerja hanya sekedar untuk dapat uang, penghasilan, nanti bisa saja kita menghalalkan segala cara dalam bekerja. Pokoknya jalan apa saja yang penting dapat uang, yang penting nanti bisa jatuh ke situ. Maka kita maknai kerja itu tidak sekedar uang, tapi juga di situ ada ibadah, di situ ada rahmat, anugerahnya Allah, di situ juga ada perbaikan kemanusiaan dan lain sebagainya. Oke. Nah, ini yang menarik gini, Mas Faiz. Kita tahu bahwa tubuh kita, apapun yang kita rasakan, bekerja maksimal dalam keadaan bahagia, Mas Faiz. Gitu ya, dalam keadaan joy gitu. Saya pernah baca satu buku juga tentang konteks bahwa dalam tanda petik, keras penting iya, cerdas juga apalagi gitu. Tapi kenapa tidak memilih joy work gitu, untuk bekerja bahagia gitu. Nah, ini juga mungkin jadi satu tambahan bahwa bukan hanya keras ataupun cerdas, juga kerja membahagiakan atau kerjanya dalam konteks dalam keadaan bahagia gitu. Gimana pandangan Mas Faiz? Tentu saja kalau kita mau merenungi makna kerja itu eksistensial. Menanamkan kesadaran bahwa saya ada, saya sesuatu, saya bukan nothing. Itu dari kerja. Itulah mengapa kalau dalam teori eksistensialisme itu di antara krisis eksistensialnya manusia waktu tua, yang dia sudah tidak kuat kerja lagi, itu dia merasa tidak bermakna. Iya, kalau udah nggak bisa kerja masalahnya. Iya. Itu yang semoga teman-teman bisa memahami. Kalau punya nenek, punya kakek itu tidak mau diam.
di rumah itu ngapain, dia nyapu lah, ya pokoknya sehari mungkin lebih capek dari kita. Dia segala aktivitas dilakukan karena dia takut jadi orang yang tidak bermakna, tidak berarti. Dia menegaskan arti dirinya, ya saya masih bisa kok kalau hanya nyapu, kalau hanya bersih, kalau hanya bantu masak, kalau hanya apa saja, dia ingin melakukan apa saja. Kadang-kadang lebih capek dari kita yang kerja. Karena ada krisis eksistensial bahwa ketika tua kita merasa tidak berarti, tidak bermakna, karena tidak bisa memberikan apa-apa dari ranah kerja yang formal tadi. Jadi kerja bagian dari kebahagiaan manusia karena dia jadi merasa terhormat eksis dengan masih bekerja. Oleh karena itu kesadaran eksistensial ini harusnya melahirkan tadi joy work. Kita kerja dengan gembira, alhamdulillah saya masih diberi kesempatan, masih punya peluang dan ruang untuk membuktikan keberadaan diriku melalui kerja. Itu kalau di filsafat itulah hakikatnya homo faber. Ya. Homo faber itu manusia adalah makhluk yang bekerja. Ketika dia tidak bekerja, dia kehilangan salah satu eksistensi kemanusiaan. Nah ini menarik sih Mas Faiz, dimana mungkin kalau sekarang kita melihat materialistik gitu ya, bahwa ya bekerja untuk mendapatkan uang aja dalam konteks lebih banyak lagi dengan concernnya adalah bagaimana dia mencari kesuksesan, karir dan seterusnya untuk memuaskan semua keinginan gitu Mas Faiz. Nah kan ya kalau tadi kita bicara dalam konteks manusia kan nggak hanya di situ gitulah kira-kira. Gimana sih menyadarkan bahwa kita melakukan pekerjaan tuh bukan hanya untuk uang loh gitu loh Mas Faiz, tapi juga sebagai sesuatu hal konteks di mana ada part yang jauh lebih penting dari itu, ada katakanlah ketenangan, kedamaian, kebahagiaan pun dengan adanya uang juga ya oke lah itu bisa menjadi penunjang gitu. Tapi poin pentingnya adalah menuju kepada goals yang sejati gitu. Gimana? Sebenarnya bisa kita sambungkan dengan teori-teori kebahagiaan. Jadi kalau orang hanya sekedar uang, itu mungkin dia akan bisa meraih kebahagiaan dari kerja dalam durasi yang sangat pendek. Jadi kalau hierarki kebahagiaan itu kan ada kesenangan, kemudian ada pencapaian, ada kontribusi. Kalau hanya sekedar uang mungkin ya bisa sih untuk membeli kesenangan-kesenangan kita. Tapi kalau berhenti di situ, ya kita akan ketemu hanya kebahagiaan jangka pendek. Kalau ingin lebih panjang lagi kebahagiaannya, mari bekerja untuk achievement, target-target untuk mencapai ini, mencapai itu lebih panjang. Saya bekerja demi bisa jadi posisi ini, jadi pejabat ini, jadi itu biasanya lebih panjang bahagianya. Namanya achievement. Ada lagi yang lebih bahagia, bekerja untuk contribution. Gimana saya berbagi, gimana saya tidak sekedar mengejar kesenanganku, tapi juga membahagiakan orang lain. Apakah itu keluarga, apakah itu masyarakat, lingkungan, dan lain sebagainya. Ini namanya contribution. Kalau kita target ke situ, kita akan jauh lebih bahagia. Maka salah satu cara untuk menyadarkan kita bahwa jangan hanya mengejar uang dan uang dalam kerja. Ayo kita sadari yang bisa diberikan uang itu mungkin hanya level kebahagiaan paling rendah. Mari kita kejar kebahagiaan yang lebih tinggi dari itu. Karena kalau kita fokus hanya pada uang, nanti berefek pada kerja keras dan kerja cerdas. Akhirnya kita mau kerja keras kalau bayarannya lebih besar. Iya. Ya resikonya diajak kerja bakti mesti tidak mau. Ngitungnya. Diajak amal mesti tidak mau. Iya. Atau kalau mau tidak serius, tidak mau keras. Ya berhubungan dengan kerja cerdas juga begitu. Akhirnya cerdas di situ akan dimaknai saya dapat berapa. Mau sih saya melakukan itu, tapi apa yang saya dapat? Berapa yang saya dapat? Nah kalau hanya ini yang dipikir, ya mungkin kita bahagia, tapi bahagia yang level sangat pendek. Semoga kita bisa naik kelas, tidak hanya sekedar itu. Apalagi kalau kita naik di level tertinggi, tidak sekedar contribution. Istilahnya ultimate goal. Kebahagiaan puncak, kebaikan puncak, yang di situ kerja itu tadi eksistensial, termasuk dalam rangka kewajiban panggilan dari Tuhan, bagian dari amanatnya Allah sebagai
khalifatullah fil ard. Oke. Kita ini di muka bumi ini dengan banyak peran, termasuk peran dalam bidang pekerjaan. Jadi apa yang saya lakukan itu bagian dari memenuhi amanatnya Allah sebagai khalifah di muka bumi. Dan itu semua stage by stage dan Ya, terus gitu ya grafiknya naik. jangan berhenti hanya di level yang rendah. Mari kita buat bernilai berharga kerja kita sampai level yang paling tinggi. Terima kasih Mas Faiz, mudah-mudahan level kita semakin naik gitu ya. Tidak hanya berbicara keras dan cerdas, juga atas. Kita akan bahas versus dan paradoks berikut.